Oke, kembali lagi bersama Arbi di sini. Kali ini Arbi juga baca Dorota Misterius. Ia sengaja membeberkan soal kerajaan Solomon dan keluarga Antoninus dengan harapan mendapat informasi dari kedua guru sejarah tersebut. Zaman keempat, kumam Cohen sambil mata Azik yang berkulit perunggu dan lelah menjadi kosong terlebih dahulu sebelum dia menarik napas. Dia mengusap pipisnya dengan tangan kirinya yang memegang koran dan berkata, "Antigonus menyembunyikan bel, tapi kenapa aku tidak bisa mengingatnya?" Sementara Azik bergumam pada dirinya sendiri, dia tanpa sadar melirik Quentin Cohen, sepertinya mengharapkan petunjuk untuk mewujudkan ingatannya. Cohen dengan mata birunya yang dalam menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. "Aku tidak punya kesan apapun tentang itu." "Baiklah kalau begitu, mungkin itu hanya memiliki akar kata yang sama." Azik menurunkan tangan kirinya dan tertawa mencela diri sendiri. Kalian agak kecewa dengan hasilnya, dan dia tidak menambahkan. "Mentor Pak Azik, seperti yang Anda berdua ketahui, saya sangat tertarik untuk mengeksplorasi dan memulihkan sejarah zaman keempat. Jika Anda pernah mengingat sesuatu atau memperoleh informasi yang relevan, bisakah Anda menulis surat kepada saya?" "Tidak masalah, sebagai hasil dari tindakan kalian hari ini, Senior Associate Profesor berambut perak merasa cukup senang padanya." Azik pun mengangguk dan berkata, "Apakah alamatmu masih sama seperti dulu?" "Untuk saat ini, tapi aku akan segera pindah. Aku akan menulis surat untuk memberitahu kalian ketika waktunya tiba," jawab Glenn dengan sikap hormat. Cohen menggoyangkan tongkat hitamnya dan berkata, "Sudah waktunya kamu pindah ke tempat dengan lingkungan yang lebih baik." Pada saat itu, Glenn melihat sekilas koran di tangan Azik. Ia mempertimbangkan perkataannya sebelum berkata, "Mentor Pak Azik, apakah yang diberitakan di surat kabar Manawet dan Naya? Saya punya mengetahui sedikit dari polisi yang bertugas dalam penyelidikan." Azik baru saja hendak menjawab ketika Cohen tiba-tiba mengeluarkan arloji saku yang diikatkan pada tuxedo hitamnya dan rantai emas. Dia membuka arloji saku dan mengatur tongkatnya. "Pertemuan akan segera dimulai, Azik. Kita tidak bisa menundanya lebih jauh lagi. Berikan koran itu kepada Moretti." "Baiklah." Azik menyerahkan koran yang telah dibacanya kepada Glenn. "Kita akan naik ke atas. Ingatlah untuk menulis surat. Alamat kita belum berubah. Masih kantor Departemen Sejarah Universitas Koi." Dia tertawa ketika dia berbalik dan meninggalkan ruangan bersama Cohen. Glenn melepas topinya dan membungkuk. Setelah melihat kedua pria itu pergi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik kantor, Harvin Stone. Dia berjalan melintasi koridor dan perlahan keluar dari gedung abu-abu berlantai 3. Dengan punggung menghadapi matahari, dia mengangkat tongkatnya dan membuka lipatan koran dan melihat judulnya, Tingen Morning Post. Tingen tentu memiliki berbagai macam surat kabar dan majalah. Ada Morning Post, Evening Post, Hannes Paper, Pickle Daily Tribune, Tusok Times, majalah keluarga, dan resensi buku. Glenn dengan santai mengingat beberapa nama yang muncul di benaknya. Tentu saja beberapa dari mereka bukan warga lokal. Mereka didistribusikan melalui lokomotif uap. Sekarang industri pembuatan kertas dan percetakan semakin maju. Harga sebuah surat kabar telah turun hingga harga 1 sen. Penontonnya dijangkau juga semakin luas. Glenn tidak meneliti detail surat kabar itu dengan cepat membuka bagian raw data laporan pembunuhan pencurian bersenjata. Menurut Departemen Kepolisian, kejadian di rumah Tuan West dan pemandangan yang mengerikan, ada emas, perhiasan, dan uang yang hilang, serta barang berharga yang dapat dengan mudah diambil. Bahkan tidak ada 1 sen pun yang tertinggal. Ada alasan untuk percaya bahwa ini dilakukan oleh sekelompok penjahat tanpa ampun tidak akan ragu membunuh orang yang tidak bersalah. Seperti Tuan West dan Nyonya Yaya. Begitu aja mereka tertangkap. Ini benar-benar penghinaan terhadap hukum kerajaan kita. Ini adalah tantangan terhadap keamanan publik. Tak seorang pun ingin mengalami kejadian seperti itu. Tentu saja satu kabar baik adalah polisi telah menemukan pembunuhnya dan menangkap pelaku utamanya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan berita tentang tindak lanjutnya. Wartawan John Browning.